Hai, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Animal World. Film ini berasal dari Tiongkok, Cina, yang rilis pada tahun 2018 lalu loh, yang bergenre thriller adventure. Film yang disutradarai oleh Yan Han ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki kisah hidup sangat pahit. Dirinya sering terlibat hutang hingga jutaan dolar karena meminjam uang dari teman-temannya. Tak mampu membayar hutang yang sudah menumpuk, pria itu selalu diincar oleh para debt collector. Sehingga agar tidak terbebani dengan hutangnya yang sudah sangat banyak, pria itu kemudian memutuskan untuk mencoba peruntungan dan berharap utang-utangnya lunas dari sebuah permainan judi yang diselenggarakan oleh Anderson. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula ada seorang pria bernama Zheng Kaixi yang sedang bekerja sebagai seorang badut di salah satu tempat permainan anak-anak. Ia terpaksa bekerja keras untuk membiayai pengobatan ibunya yang sedang koma bertahun-tahun di rumah sakit. Namun, ia memiliki penyakit yang aneh, di mana ia selalu berhalusinasi ketika ia sedang marah atau sedang tertekan nih. Maka dirinya akan berhalu dan melihat orang-orang di sekitarnya menjadi monster yang aneh. Halusinasi itu muncul ketika saat dirinya masih kecil, di mana ia melihat ayahnya yang tewas dibunuh oleh seseorang yang misterius. Ditambah lagi, ia suka menonton film kartun badut yang bersama dengan para hewan. Kaixi sendiri memiliki seorang pacar yang bernama Liu Qing. Liu Qing bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit yang dimana ibunya Kaixi dirawat. Karena Kaixi kesusahan untuk membayar biaya rumah sakit ibunya dirawat, maka Liu Qing yang selalu membantu pembayaran pengobatan dari ibunya Kaixi. Liu Qing selalu mengajak Kaixi untuk menikah, tetapi Kaixi selalu menolaknya karena ia merasa belum pantas untuk menikahi Liu Qing, yang dimana ia masih menjadi pengangguran dan takut malah menjadi beban bagi Liu Qing. Saat bekerja menjadi badut dan sedang melamun, tiba-tiba temannya yang bernama Li Jun menghampirinya. Li Jun seorang konsultan properti. Li Jun mengajak Kaixi untuk menjual apartemen warisan ayahnya Kaixi, yang hasilnya akan dijadikan bisnis di kantornya Li Jun. Awalnya Kaixi menolak, namun karena ia sedang membutuhkan uang untuk membayar pengobatan ibunya, maka ia terpaksa untuk menggadaikan apartemen warisan ayahnya itu kepada Li Jun. Namun keesokan harinya, Kaixi mendapat kabar kalau Li Jun membawa kabur uangnya Kaixi. Kemudian, Kaixi menghampiri kantor Li Jun bekerja. Namun ternyata Li Jun sudah lama dipecat karena kasus yang sama nih. Saat sedang di sana, ia sudah ditunggu oleh pria misterius yang bernama Ando. Ando langsung melumpuhkan Kaixi hingga pingsan dan membawanya ke suatu tempat. Di sana, Kaixi bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Anderson. Anderson memberitahu bahwa Li Jun telah berhutang kepadanya dan memberikan sertifikat apartemen milik Kaixi kepadanya sebagai jaminan. Li Jun juga menghabiskan uang dari hutangnya itu untuk berjudi di sebuah kasino klub. Lalu, Anderson memberikan tawaran sebuah permainan di kapal yang bernama Destiny untuk bisa melunasi hutangnya jika sertifikat ingin kembali. Tidak hanya itu, Kaixi juga bisa mendapatkan uang tambahan jika ia memenangkan dari permainan itu. Namun sebaliknya, jika ia dari permainan itu, mau tidak mau, ia harus menjadi budak eksperimen. Karena tergiur dengan hadiahnya, ia menerima dan menyetujui tawaran dari Anderson. Sebelum berangkat, ia berpamitan dengan Liu Qing dan berpesan untuk menitipkan ibunya kepada Liu Qing selama seminggu. Ia akan pergi selama seminggu. Jika ia tidak kembali selama seminggu itu, maka cabut selang pernapasan yang ada di ibunya. Ia juga meminta kepada Liu Qing untuk menunggunya selama seminggu. Tetapi, jika ia tidak kembali, maka Liu Qing harus mencari cowok lain. Awalnya, Liu Qing mencoba untuk menahan Kaixi untuk tidak pergi. Namun, Kaixi memaksanya. Akhirnya, ia melepaskannya untuk pergi nih. Singkat cerita, Kaixi sudah berada di dalam kapal. Di sana juga sudah ada orang-orang yang bernasib sama dengannya.
Kemudian muncullah pemimpin dari permainan itu, yaitu Anderson. Kemudian Anderson menjelaskan permainan yang bernama Animal World, atau yang biasa kita sebut dengan permainan gunting kertas batu, yang dimana para pemain akan diberikan 3 bintang dan 12 kartu, yang terdiri dari 4 kartu kertas, 4 kartu batu, dan 4 kartu bintang, di mana setiap para peserta harus meletakkan bintangnya di lengannya. Dan peraturannya, setiap peserta harus memainkan permainan tersebut. Lalu yang memenangkan permainan itu akan mendapatkan bintang dari pemain yang kalah, dan kartu yang telah digunakan akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Untuk memenangkan permainan ini, para peserta harus menghabiskan semua kartunya dan memiliki minimal 3 bintang. Jadi percuma saja jika pemain memiliki banyak bintang, tetapi masih memiliki beberapa kartu, maka ia akan dianggap kalah. Dan juga, jika pemain tidak memiliki kartu dan tidak memiliki minimal 3 bintang, maka ia juga akan dianggap kalah nih teman-teman. Di sana para peserta juga diperbolehkan berhutang berapapun untuk membeli bintang atau kartu peserta lainnya. Untuk pemain yang kalah akan dibawa ke bagian bawah kapal untuk dijadikan eksperimen. Waktu permainan Animal World berlangsung selama 4 jam. Dan selama 4 jam itu, pemain yang belum menyelesaikan pertandingan, maka pemain akan dianggap kalah. Dalam permainan ini, mereka akan diperbolehkan melakukan apapun untuk memenangkan permainan Animal World ini. Singkat cerita, permainan ini pun dimulai. Tetapi Kaisi masih kebingungan dengan permainan ini. Tiba-tiba ada seseorang pria menghampiri Kaisi. Pria itu bernama Jingkun. Jingkun menawarkan kerjasama dalam memainkan permainan itu. Kaisi langsung menerima tawaran dari Jingkun karena Jingkun berasal dari Tiongkok juga nih. Awal permainan, kerjasama ini masih berlangsung lancar. Tetapi tanpa diduga, Jingkun mengkhianati Kaisi, yang mengakibatkan Kaisi kehilangan 2 bintangnya nih teman-teman. Kemudian di sana, Kaisi bertemu dengan Li Jun juga nih. Karena masih kesal, Kaisi langsung menghajar Li Jun. Karenanya, Kaisi harus berada di permainan itu. Namun akhirnya, Li Jun meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada Kaisi. Lalu, mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama untuk bisa memenangkan permainan itu. Mereka juga mengajak salah seorang pemain untuk bisa diajak bekerja sama. Pemain itu bernama Xiaopang. Lalu mereka bertiga langsung mengatur strategi untuk bisa memenangkan permainan itu. Karena mereka tidak bisa mengandalkan keberuntungannya saja. Lalu, Kaisi memerintahkan Li Jun dan Xiaopang untuk memperhatikan orang-orang yang mereka bisa kalahkan dengan kartu yang mereka miliki. Kemudian, Kaisi juga nekat berhutang 500 juta. Mereka bertiga akhirnya menemukan pemain yang mereka bisa kalahkan. Untuk di ronde pertama, mereka memenangkan 3 bintang sekaligus. Di waktu yang bersamaan, ada pemain yang didiskualifikasi karena ketahuan membuang kartunya di toilet nih. Maka pemain itu langsung ditembak mati oleh Anderson sendiri. Jadi para pemain dipantau langsung oleh pihak penyelenggara. Kini Kaisi dan kedua temannya mengatur strategi untuk harus berhati-hati dan untuk bisa memenangkan bintang itu lagi. Lalu setelah melihat semua jumlah kartunya, ternyata mereka memiliki jumlah kartu yang rendah saat itu adalah kartu kertas. Maka Kaisi menyuruh Li Jun dan Xiaopang untuk membeli kartu batu dari para pemain. Mereka mengeluarkan uang 100 juta dolarnya, sehingga sekarang uangnya tertinggal 400 juta dolar. Akhirnya, mereka sekarang menunggu hingga kartu kertasnya habis. Tetapi setelah menunggunya kartu kertas itu tidak habis-habis, melainkan yang habis itu kartu gunting. Mereka yang panik karena waktunya tinggal sedikit lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk bermain dengan keberuntungannya nih. Lalu ada 2 orang yang menghampiri Li Jun dan Xiaopang yang sedang panik untuk bermain. Kedua orang itu masing-masing mengeluarkan kartu kertas. Lalu Li Jun dan Xiaopang mengeluarkan kartu batu, karena mereka berdua memiliki banyak kartu batu. Lalu Kaisi kini menyadari bahwa ada beberapa orang seperti mereka yang menimbun kartu kertas. Lalu mereka putus asa, hanya terdiam karena menunggu kekalahan mereka. Ketika mereka berdua sedang terdiam, tiba-tiba datang 3 orang yang menghampiri mereka, yang dipimpin oleh Luka. Lukalah yang menimbun kartu kertas. Luka juga melihat Kaisi dan kedua temannya membeli banyak kartu batu. Lalu Luka mengajak Kaisi untuk bermain. Kaisi menyetujuinya dengan syarat mempertaruhkan 3 bintangnya. Luka pun juga menyetujuinya karena Luka berpikir Kaisi hanya memiliki kartu batu. Saat permainan itu dimulai, Kaisi seperti tertekan sehingga melihat dirinya Luka seperti monster.
Lalu Kaishi mengeluarkan kartu gunting, karena tahu Luka akan mengeluarkan kartu kertas yang hanya mereka punya. Kemudian Luka kesal dan meninggalkan kedua temannya nih teman-teman. Kemudian Kaishi memberikan penawaran kepada kedua temannya Luka, yaitu dengan membeli semua kartu kertas yang mereka miliki. Dan tak hanya kartu kertas yang mereka dapatkan, tetapi mereka juga mendapatkan informasi tentang semua kartu Luka miliki. Mengetahui hal itu, akhirnya Kaishi memanfaatkan situasi dengan mengancam Luka agar informasi kartu miliknya tak bocor kepada pemain lainnya. Karena hal itu, akhirnya Luka menutup mulut Kaishi dengan memberikan uang 500 juta dolar. Setelah itu, tiba-tiba Jin-kun datang menghampiri Kaishi dan mengatakan bahwa dirinya juga mengetahui rencananya Kaishi. Di sana Jin-kun juga memanfaatkan situasi dari kelemahannya Kaishi, yaitu mengajaknya kerjasama, dan ia juga menawarkan 1 bintangnya untuk ditukar dengan beberapa kartu yang dimiliki oleh Kaishi. Tetapi Kaishi menolak begitu saja, karena Kaishi sudah mengetahui liciknya Jin-kun. Singkat cerita, Kaishi dan kedua temannya menyusun strategi kembali agar rencananya tidak diketahui orang lain lagi. Namun saat ingin menjalankan rencananya, tiba-tiba Jin-kun datang di tengah-tengah permainan untuk memprovokasi pemain lain dengan memberitahukan rencana Kaishi itu. Jin-kun juga mengajak para pemain untuk mengocok ulang kartu para pemain, dan provokasi yang dilakukan oleh Jin-kun itu pun berhasil. Saat kartu itu selesai diacak dan Kaishi ingin mengambil kartunya, dan dengan sengaja Jin-kun melemparkan semua kartu Kaishi untuk sengaja agar Kaishi tidak fokus dalam menjalankan permainannya nih. Saat para pemain mulai panik untuk bertarung, tetapi Kaishi malah bersiap untuk bermain yang menguntungkan lawannya, di mana dalam permainan tersebut Kaishi mempertaruhkan 2 bintangnya, sedangkan lawannya hanya butuh 1 bintang. Tetapi di situ Jin-kun malah menghasut para pemain, seakan-akan tahu kartu apa saja yang dimiliki oleh Kaishi. Merasa janggal dengan perkataan Jin-kun, kini Kaishi menyebarkan kecurangan yang dilakukan oleh Jin-kun saat pengacakan kartu sebelumnya. Mengetahui hal itu, para pemain serentak untuk tidak bermain dengan Jin-kun. Kemudian Kaishi menawarkan para pemain untuk bermain dengan adil, di mana ia meletakkan 3 kartu buta di meja dan menyuruh lawannya untuk memilih sendiri kartu yang ada di meja itu. Permainan itu berakhir dengan hanya mengandalkan keberuntungan saja nih. Dengan hal itu, para pemain memutuskan untuk bermain dengan Kaishi. Sementara, Jin-kun juga terpaksa untuk bermain dengan Kaishi karena waktu tersisa hanya menunjukkan beberapa menit saja. Saat mereka bermain dan permainan itu dimulai, meskipun Kaishi menang atau kalah dalam melawan Jin-kun, ia tetap akan dieliminasi karena jumlah bintang yang ia miliki tak memenuhi syarat seperti apa yang Anderson katakan. Tetapi sebelum memulai permainannya, Kaishi menyuruh Jin-kun untuk meminta maaf kepada seluruh pemain yang telah ia tipu dengan menamparkan dirinya sendiri. Meskipun rencananya itu berhasil, ia berhasil mengalahkan Jin-kun. Lalu Kaishi dibawa ke ruangan gelap di mana para pemain yang kalah. Dan Kaishi yakin kalau kedua temannya itu bisa membantunya nih teman-teman. Di sana Kaishi bertemu dengan pemain-pemain yang kalah. Di sana terdapat beberapa orang yang menjadi korban dalam permainan itu. Sampai ada orang yang sengaja masuk untuk bisa membantu temannya bermain curang. Dan sebagai imbalannya, ia akan dibebaskan setelah permainan berakhir. Singkat cerita, waktu pun habis. Kemudian Anderson memperlihatkan para pemain yang kalah di dalam ruangan itu. Sekarang Kaishi hanya menunggu kedua temannya untuk menebus dirinya dengan 3 bintang. Tetapi Xiaopeng malah mengkhianati Kaishi, di mana Xiaopeng menjual ketiga bintangnya kepada para pemain karena untuk bisa mendapatkan uang yang lebih setelah keluar dari kapal tersebut. Lalu Xiaopeng juga menghasut Li Jun, yang dimana Li Jun juga terhasut omongannya Xiaopeng. Kaishi yang melihat kedua temannya telah berkhianat, ia sangat marah. Dan ia berhalusinasi lagi bahwa semua yang berada di sini seperti monster. Karena sebuah persahabatan tidak berarti di tempat itu. Kaishi yang sedang marah tiba-tiba menghajar seorang pemain yang hendak dibebaskan oleh temannya. Ia menghajar orang itu tujuannya untuk mengambil sebuah berlian yang tertanam di punggung orang itu. Dan ternyata orang itu dan teman-temannya mengikuti permainan itu untuk mendapatkan uang yang banyak lalu pergi. Sekarang, karena Kaishi memiliki berlian itu, maka ia dibebaskan dari ruangan tersebut. Tetapi saat ingin keluar, ada seorang pria tua menghampirinya
dan meminta Kaisi untuk menitipkan salamnya kepada putranya. Karena pria tua itu tahu kalau ia tidak bisa keluar dari tempat itu dan akan mati. Setelah Kaisi keluar dari tempat itu, ia langsung menemui Xiaopang dan menghajarnya di teman-teman. Setelah menghajarnya, lalu ia mengambil seluruh uang dan bintang milik Xiaopang dan Li Jun. Lalu, Kaisi memberikan 3 bintangnya untuk membebaskan pria tua tadi, dan menyuruh pria tua itu menyampaikan pesannya sendiri kepada putranya. Kaisi lakukan itu karena tak ingin putra dari pria itu bernasib sama seperti nasib Kaisi sekarang yang kehilangan seorang ayah. Setelah selesai dan berhasil memenangkan dari permainan itu, lalu Kaisi keluar dari kapal Destiny. Lalu bergegas menemui Liu Qing dan ibunya yang masih berada di rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, kita diperlihatkan bahwa sosok misterius yang menyebabkan ayahnya mati tewas itu karena ulahnya Anderson, di mana ayahnya juga terpaksa mengikuti permainan itu yang sama seperti Kaisi mainkan, yaitu permainan Animal World. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna bahwa sebuah persahabatan tidak berlaku dalam situasi tersebut karena mereka berkhianat dan hanya mementingkan dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan dapat menyaksikan aksi-aksi serta ketegangan dalam film Animal World jika menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel-channel berikutnya. Bye-bye!